Halo sahabat museum, kami dari Museum Konferensi Asia Afrika saat ini sedang berada di kediaman Bapak Inen Rusnan. Siapakah Bapak Inen Rusnan? Beliau adalah pelaku sejarah Konferensi Asia Afrika 1955. Beliau selaku fotografer di masa itu, beliau merupakan fotografer paling muda di Konferensi Asia Afrika. Lahir 28 Agustus 1937, mengawali karirnya sebagai asisten foto di rumah bapak angkatnya atau di studio bapak angkatnya James Photo Press. Itu sekilas mengenai Bapak Inen Rusnan. Ingin mengetahui lebih lanjut kisah dari beliau, peran beliau selama Konferensi Asia Afrika, yuk intip keseruannya, ngobrol bareng Bapak Inen Rusnan di kediaman. Salam sehat semuanya yang dimanapun berada yang sedang menyaksikan video ini, dan juga khususnya sahabat museum konferensi Asia Afrika. Hari ini tanggal 9 Februari 2021 bertepatan dengan hari Selasa, saya dan juga teman-teman di MKA sedang berada di rumah salah seorang pelaku sejarah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, dan alhamdulillah beliau masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga didampingi oleh ibu yang beliau adalah Bapak Inen Rusnan. Nah, kalau yang belum pernah mendengar nama beliau atau mungkin ingin tahu siapa beliau, saya sedang berada di rumah beliau sekarang dan kita berbincang-bincang santai saja ya Bapak, Ibu. Bapak bernama Bapak Inen Rusnan, dan beliau pada saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955, beliau adalah salah seorang fotografer, dan beliau salah satu fotografer yang dipercaya oleh Bapak Presiden Soekarno pada saat itu. Dan di sini juga banyak hasil karya beliau dengan teknologi foto yang sangat minim pada saat itu, tapi beliau bisa mengambil spot-spot yang luar biasa yang itu berbicara mengenai sejarah. Nah, di sini saya sudah bersama beliau dan mungkin kita ingin mendengarkan bagaimana pengalaman beliau selama menjadi fotografer dan khususnya dipercaya di lingkungan istana pada saat itu ya, Bapak Presiden Soekarno, dan khususnya pengalaman beliau pada saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Pak Inen sehat? Alhamdulillah ya, dalam kondisi sehat sekarang, dan beliau sudah berusia sekitar 83 tahun ini ya. Jadi alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat. Mungkin kita ingin mendengarkan bagaimana pengalaman beliau selama ini sebagai fotografer di lingkungan kepresidenan, dan juga khususnya pengalaman beliau di Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Bapak sebelumnya ya biasa-biasa aja, hanya membantu wartawan foto, Jimpres foto dulu, langsung Jimpres foto. Dan nanti di Bandung itu memang pada waktu itu fotografer susah ya. Susah itu karena susah alatnya, bukannya tidak mau jadi wartawan dulu ya, fotografer alatnya susah. Kalau sekarang kan banyak model lah gitu ya, bisa. Nah, Bapak dulu hanya sebagai ya pembantu aja di Jimpres foto, wartawan foto di Bandung. Dulu itu ada wartawan foto itu sebetulnya kalau dipikir press foto itu sudah jadi wartawan ya. Kalau Primer Studio adalah studio, tapi pelakunya sering membantu, hasilnya itu bantu orang seperti Pikiran Rakyat, Tahunan, harian karya itu hanya beberapa harian dulu, tapi yang paling itu harian Pikiran Rakyat. Bapak juga membantu, tapi bukan berarti Bapak orang wartawan Pikiran Rakyat, hanya membantu. Bapak dipaksa-paksa juga mau dikasih kartu dari Pikiran itu saya nggak bakal mau.
Kenapa? Kalau Bapak sudah dipegang seseorang, tentu saja dikuasai, nggak bisa memberikan ke sana ke sini hasilnya. Bapak tahu Bapak itu, koran itu memerlukan gambarnya. Kalau ada acara ini, tentu saja perlu gambarnya. Nanti seperti tahunan, harian Bandung Pos, ada beberapa harian yang dibantu sama Bapak. Jadi Bapak memilih untuk bebas gitu ya, hanya lepas ya, wartawan lepas, atau fotografer lepas gitu ya, supaya bisa membantu banyak orang juga gitu ya. Kalau ikut di salah satu surat kabar mungkin kan harus terikat gitu ya, luar biasa ya. Jadi itu semangatnya kenapa Pak Iman ini lebih memilih untuk menjadi fotografer yang lepas ya. Betul. Silakan Pak, Dan Bapak sebetulnya kalau memang kegiatan di Gedung Merdeka itu selalu tidak sampai tidak hadir. Kecil apapun pasti yang lain ditinggal Gedung Merdeka. Selalu begitu. Makanya Bapak dipercaya walau ada apa-apa sudah pasti otomatis Pak ini nggak usah dikasih tahu, sudah otomatis akan datang. Tapi yang lain masih dikhawatirkan dia takutnya kan acara itu bisa diikuti wartawan, ada yang enggak ya. Itu kekuasaan dari panitia ya. Tapi alhamdulillah apa penyelenggaraan apapun baiknya bisa masuk gitu. Karena sudah percaya lah gitu. Maksud percayanya ini bisa buat ini nggak boleh intern. Tapi kalau dokumentasi kan tetap perlu ya. Itu jadi udah bisa dipercaya lah ya. Alhamdulillah. Dan kenapa Bapak menganggap kalau ada acara di Gedung Merdeka itu harus diutamakan gitu Pak? Jadi kan tadi Bapak menyampaikan kalau ada acara yang lain-lain tapi ada yang di Gedung Merdeka, saya akan memilih Gedung Merdeka begitu ya. Itu kenapa Bapak? Karena begini, Bapak yakin bahwa selain Bapak nggak bisa masuk kalau nggak diundang. Kalau tapi Bapak mewah ya. Rapat apapun, makanya sudah mengerti lah mana yang buat keluar, mana yang nggak boleh gitu. Jadi sudah otomatis gitu ya. Dan mungkin pada zaman di era pemerintahan Presiden Soekarno, kalau ada tamu negara, ada apa-apa, selalu beliau itu dibawanya ke Bandung, dan ada pertemuan. Kalau nggak ada pertemuan di Gedung Merdeka ya di ITB gitu. Kalau seperti tamu-tamu negara dulu kan ada astronot Yuri Gagarin, terus ada Yuri Gagarin itu kan memberikan pada saat itu memberikan ceramah tentang kedirgantaraan di ITB. Iya. Jadi Bapak itu selalu mengutamakan gitu kalau ada apa-apa. Karena tamu-tamu penting, iya, yang selalu penting mesti diselamatkan karena mau tidak mau pada tahun itu ya di kita tuh belum aman benar ya, karena ada BITI-nya, ada pasukan BSA-nya, ya masih ada lah gitu ya. Makanya kalau Bung Karno ya ke Bandung itu ya kebanyakan kan tahunya ada di Homan, di dunia atau di Priangar, di Homan tadi. Padahal Bapak tahu baru yang mengikuti terus. Tapi itu juga dirahasiakan. Walaupun ya, tapi pikiran semua juga jadinya di Homan. Pengalaman Bapak itu luar biasa ya, karena kemampuan Bapak yang istimewa tadi sebagai fotografer yang pilihan lah kalau saya boleh. Makanya Bapak ini di antara sekian banyak fotografer gitu. Kalau menurut cerita orang tuanya, cerita ayah angkatnya Pak James itu, kan Pak James itu yang mengangkat anak Bapak. Pak James itu seorang perisoto. Ya, dari tahun 50 sebelum 50 barangkali ya Pak James itu, dari tahun 4 sekian 48 ke 9 mungkin dia itu, karena waktu peristiwa tahun 50 pemboma itu Apra
itu Westerling apa ya? Yang waktu Westerling. ya, ya kapra itu udah ada dokumentasinya, udah dibikin gitu. Jadi Pak James itu dari tahun 40 sekian dan Bapak itu anak angkat, diangkat anak yang paling besar karena bisa dipercaya motret lebih cepat daripada beliau. Terus mungkin karena darah muda, ya waktu mau konferensi Asia Afrika diambil sama itu Indah dari Kodam. Mereka itu, Bapak itu yang lebih pintar lagi motretnya dan bisa dipercaya gitu ya. Itu Cepat gitu. cepat ya. Ada juga yang mengatakan kayaknya jadi coba aja ya, lihat aja nanti. Kalau gini, dokumentasi bukan hanya dokumentasi lokal di kepanitiaan, bukan. Dokumentasi Bapak juga menyediakan servis kepada peserta dari seluruh Indonesia misalnya, atau dari negara-negara yang lain. Di sampingnya kepentingan panitia, mereka juga perlu gambarnya. Apa salahnya kalau memberikan servis ke mereka supaya dapat gambarnya? Betul. Karena kita gini aja, kita ke luar negeri kan kita dibanggakan ada potretnya dari luar negeri, ini potretnya. Juga orang-orang dari luar negeri ke Indonesia membanggakan diri, saya punya potretnya, nah ini ya. Dengan penjabat itu, penjabat ini ya. Nah Bapak bisa menguasai, bisa berbuat, memberikan servis kepada mereka. Ya maksudnya foto-foto yang terbaik yang bisa dibawa oleh mereka gitu. Betul. Ya jadi ini ilmu buat kita semua mungkin ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita berpikir tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat luas begitu ya Pak ya. Makanya di sini foto-foto Pak Inen itu berbicara sebenarnya kalau saya boleh katakan ya. Jadi ada misalnya foto di depan saya ini ada foto Gedung Merdeka. Di sini Pak Inen tidak hanya mengambil tulisan Gedung Merdekanya saja, tetapi tulisan di atasnya lagi ternyata di situ ada sesuatu, yaitu sejarah di mana Gedung Merdeka ini sebenarnya tidak Gedung Merdeka ini ternyata banyak perubahan-perubahan dari masa ke masa. Pernah menjadi gedung untuk pelaksanaan konferensi Asia Afrika pada saat itu. Kemudian setelah itu pernah menjadi gedung Dewan Perancang Nasional. Mungkin sekarang DPR begitu ya, semacam DPR-nya gitu. Dan kemudian setelahnya lagi sekitar di atas tahun 60 ya, itu menjadi tahun 63 juga udah mulai pakai MPR. Betul, di atas mungkin sekitar tahun 63 ya, 61 mungkin sudah mulai itu menjadi gedung MPR, MPRS sebenarnya, MPRS begitu. Jadi ternyata dengan teknologi kamera yang sangat minim gitu ya. Kalau sekarang mungkin fotografer sekarang sudah dibantu dengan kecanggihan gitu ya, tetapi pada saat itu Pak Ineng dengan teknologi yang sangat minim beliau bisa menghasilkan foto-foto yang luar biasa, yang sekarang pun kita bisa melihat foto-foto itu adalah foto-foto yang berbicara seperti itu. Jadi luar biasa. Kemudian ada satu yang ingin kami tahu lagi ya, pengalaman Bapak khususnya pada saat konferensi Asia Afrika tahun 55 Pak, 1955. Boleh diceritakan Pak, khusus pada saat itu. Mengapa dari pihak panitia memilih Bapak bisa masuk dibebaskan mengambil foto? Padahal itu sebetulnya berat juga lah ya. Karena diikuti oleh Asia, orang-orang Asia dan Afrika ya. Tapi panitia berpikir mereka itu siapa lagi kalau bukan Pak Inen yang bisa mengambil potret-potretnya pada zaman itu. Karena sekarang udah modern kan, sama apa aja nggak dipotret sama orang lain kan, belum bisa potret aja di sini presiden foto sama presiden Selfie ya gitu. Kalau dulu nggak bisa kalau nggak ada yang motret. Nah, di sampingnya itu Pak Inen karena ada kepercayaan dari panitia, jangan sampai memalukan kalau ada permintaan
harap dilayani gimana maunya, biar dia senang lah gitulah dalam sukses dalam dalam acara konferensi Asia Afrika. Maksudnya begini, kalau ada potret mereka bisa dapat juga potretnya. Nah, akhirnya Bapak memberikan inisiatif di lorong-lorong gedung mereka itu dulu potret hasil pemotretan Bapak ya, itu dipajangkan semua. Nggak maksa mesti ambil itu enggak. Silakan aja kalau dia mau ke WC ya. Nah, kesempatan dia lihat foto. Dan itu Bapak kan belum paham benar bahasa Inggris ya, masih bahasa biasa. Kan ada gaibnya, kata gaib mereka itu mau potret-potretnya bisa akan ada nomornya, catat aja nomornya, lalu kasihkan sama saya nomornya, namanya dan nomor-nomor itu. Boleh, bisa memberikan servis baik. Di sampingnya itu kan kita juga itu pakai modal ya, ada pengelola beli itu jadi dia juga ya mengganti lah, mengganti itunya biaya itunya. Tapi ya ada juga yang ngotot nggak mau bayar, nggak aja nggak mau bayar kasihkan aja, berapa potret dikasihkan juga ada aslinya ya. Ya itulah, karena Bapak nggak banyak terlalu perhitungannya demi mensukseskan jalannya dari konferensi Asia Afrika ini. Gitu. Dan pentingnya foto itu kan itu adalah rekaman gitu ya Pak ya. Kalau seandainya nggak ada foto-foto dari Pak Inan kan mungkin kita nggak pernah tahu ada penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada saat itu ya Pak. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Pak Inan ya, akhirnya sekarang kami bisa membagi sejarah ini buat masyarakat semuanya, seperti itu ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu, Bapak masih menyimpan nggak foto-foto yang dulu hasil ini? Ada yang bekas pameran, ada di atas itu, pameran kan pernah, tapi bukan yang ini. Kunjungan Bung Karno di Jalan Soekarno itu yang pendek itu, pajangkan semua kegiatan kunjungan Bung Karno ke Kota Bandung. Tentu saja Bung Karno kalau ada pasti di Gedung Merdeka. Masih ada ya, masih pasti ada. Gedung Merdeka. Banyak Bapak, masih banyak. Hanya ya gimana ya? Boleh ditunjukkan nggak? Boleh ditunjukkan supaya mungkin pemirsa juga bisa melihat hasil karya Bapak gitu. Kalau dulu kan LO-nya itu dikumpulin di sebetulnya kan udah dipamerkan itu di Gedung Merdeka itu, iya, tapi berarti sudah. foto-foto yang terbaik, yang hasil karya betul, Bapak, betul. kunjungan ke Kota Bandung, itulah. Betul Pak. tapi itu yang di Sudah Gedung yang Merdeka terbaik. itu bukan dari James semua ya foto itu, karena pada zaman itu semua dari pembuat dokumentasi harus menyetorkannya di Depan ke Depan, karena semua juga di bawah Depan pada saat itu. Iya, jadi semua harus ke Depan. Kita juga sekarang cuman Bapak aja yang lihat, oh ini foto yang dikirim dari saya, ini foto yang dari saya begitu gitu. Ada dari Paul Tejasusya fotonya itu. Malahan kalau di museum kata Bu Eli ada foto yang disumbang sama Langketung dulu ya. Langketung itu ada sahabat Pak James, orang keturunan Tionghoa gitu. Pak Langketung itu dia itu bukan fotografer sebetulnya, tapi dia waktu itu menyumbangkan foto ke Gedung Merdeka. Kalau menurut Bu Eli ada sumbangan dari Pak Langketung katanya foto itu. Itu sebetulnya dulu
mungkin klise dan itunya itu dari sini, dari Ibu James, karena begitu Papi Jim meninggal, dia langsung mendekati itu. Jadi di Bapak ini hanya sebagian saja. Jadi yang tapi tetap kita apal, oh itu yang dikasih sama Langketung itu adalah hasil dari James fresh foto gitu. Jadi memang sebagian foto-foto itu memang sudah dibagi. Sudah, ya, iya. Dan juga termasuk kepada Departemen Penerangan pada saat itu pada ya. saat itu semua juga kan melalui Departemen Penerangan. Dan waktu Bapak memajangkan foto untuk dibawa ke tiap delegasi itu atas izin dari kepala depannya gitu. Karena semua juga harus melalui depan. Dan pada saat itu mungkin di samping Bapak ini karena pada zaman itu memang yang dikatakan Bapak itu yang masih ada DITI-nya, ada BSA-nya, ada apanya pada saat itu. Dan makanya yang aman aja pada delegasi mau naik beca, mau naik apa juga, karena yang tukang becanya memang di situ udah ada intelnya, udah jadi aman lah. Iya gitu. Bahkan putranya Norodom si Hanu kan hilang di Pasar Baru juga cepat. Iya, mungkin jalan-jalan lepas dari pengawasan cepat aja, karena dulu di depan Pasar Baru juga kan ada kantor polisi, jadi lebih dekat hubungannya. Jadi pada saat konferensi Asia Afrika, kalau dalam buku yang dibikin sama Surhan Samrei itu ada apa? Tapi kalau ada tamu dari luar negeri itu selalu ingin ke Bandung. Tapi sekarang pasal dari Margaret Thatcher kan ke Bandung, orang Anu ke Bandung. Lalu terakhir itu Arafat, Arafat tuh sayang juga polisinya diambil, disimpan di kantor di Naripan. Nah di Naripan orang yang ditugaskan di sana hilang begitu aja, jadi ke bawah nggak tahu kemana ke itu. Itu menurut Bapak kenapa ya kalau dulu tamu-tamu penting itu kan selalu ke Bandung, kalau sekarang kok enggak, itu kenapa Pak kira-kira kalau menurut Bapak? Itu apa Bapak yang juga nggak tahu gimana itunya, gimana apa namanya. Sudah. Penerimanya kan ke Jakarta dulu. ya Tentu orang-orang yang di Jakarta itu kalau ke Jakarta tutup ya udah nggak bisa ke Bandung. Kayaknya Hanya itu aja, orang ngerti Bapak juga. kalau menurut Ibu mungkin karena Soekarno itu memerdekakan Indonesia itu banyak berkiprah di Bandung. Pertama kalinya dia itu dengan India, dengan itu didorong apa-apanya itu kota perjuangannya kota perjuangannya Pak Soekarno itu di Bandung. Dan pada saat itu Soekarno itu lebih membanggakan ITB, dia sekolah di ITB dan orang-orang di bola ITB itu mempunyai kualitas yang bagus gitu mungkin, dan bisa kalau ada dari luar negeri, tamu-tamu dari luar negeri yang ilmuwan mungkin kan dibawanya ke ITB gitu. Dan kalau ada tamu-tamu negara seperti dari Thailand, dari India, Pak Karno setelah Asia Afrika kan mereka tuh pada banyak yang berkunjung ke Indonesia itu. Mandira Gandhi ya, ada fotonya kalau Mandira Gandhi lagi berkunjung ke Tangkuban Perahu, mana itu ada di sini foto-foto itu masih ada. Raja Thailand. Jadi Presiden Soekarno itu selalu membawa tamunya ke Bandung, mungkin di sini kota perjuangannya ada ikatan, jadi dia itu ikatannya dari Bancai kan, dia dikurung di Bancai itu ya, ditahan di Bancai mungkin itu. Satu lagi Pak, pertanyaan dan juga ini buat kami semuanya ya. Apa pesan-pesan Pak Inen mungkin yang ingin disampaikan gitu kepada khususnya generasi muda sekarang gitu Pak? Ya, pesan-pesan ini sekarang nggak bisa mau pesan gimana sih, sudah pada pinter-pinter. Dulu masih dorong-dorong gitu. Sekarang udah Tapi mungkin punya inisiatif sendiri.
Tapi mungkin gini Pak, bedanya mungkin orang-orang seperti Bapak dengan anak-anak muda sekarang tuh, mungkin anak-anak muda sekarang tuh pinter Pak, tapi kebijaksanaannya gitu Pak yang mungkin kurang. Nah menurut Bapak seperti apa seharusnya nanti kami ini sebagai generasi muda Indonesia gitu Pak? Ya walau gimana pun juga ambil ya yang terbaik. Tentu saja yang terbaik itu kan dari orang yang terdahulu. Ya katakan orang tua kita. Jadi jangan dilempar dari itu gerak gerik orang tua yang bisa ditiru, yang bagus. Orang tua juga tidak semua bagus, cuma ada juga yang kurang bagus gitu ya. Yang pemuda juga itu sama. Yang terbaiknya ya. Tentu saja dalam pelajaran dari sekolah itu kan yang terbaik yang diajarkan oleh guru itu. Nah itu jangan lempar dari ajaran-ajaran guru kita gitu ya. Nah sekarang dekatnya nggak bisa orang tuanya mengajarkan kepada anaknya yang kurang baik. Nah, ya, nasihat-nasihat orang tua itu mesti dipatuhi. Tidak akan anak itu dinasihati yang kurang baik, tidak ada. Itu yang terbaik dibekali. Oke, nah itulah. Tapi sekarang ya kita bukan seperti dulu zaman Bapak ya. Sekarang kan udah pintar-pintar, gizinya sudah tinggi-tinggi, makannya selalu dengan yang bergizi gitu ya. Kalau dulu Bapak ya, dengan sambal, kerupuk. Ya intinya mungkin kalau tambah sedikit dari Ibu, intinya mungkin terhadap anak-anak yang sekarang jangan melupakan sejarah kan. Karena di kita itu sekarang kalau Ibu gitu ya melihat gitu menelaah gitu, generasi muda kita ini sudah mulai melupakan sejarah. Dia tuh tidak mau menggali dan mencari sejarah-sejarah bangsanya sendiri gitu. Nah apalagi seperti ya sekarang sekolah-sekolah juga waktu kemarin sekarang mah ada pandemi ya, kita nggak bisa kemana-mana. Sebelum pandemi aja sekolah-sekolah aja kalau ada rekreasi dia lebih mengutamakan ke tempat rekreasi yang lain, tidak dibawa muridnya itu ke tempat-tempat bersejarah. Kan di kita aja kan di Bandung ini museum aja ada beberapa museum yang sebetulnya itu kan bisa dipakai pembelajaran terhadap anak-anak supaya anak itu menjadi lebih sopan terhadap orang tua, menghargai terhadap guru, menghargai terhadap orang yang lebih tua, yang di atasnya dia. Nah sekarang mungkin dengan kejadian-kejadian anak-anak banyak yang berlaku kurang pantas, ada arogansi atau apa, mungkin akibatnya dari kita juga sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang tua kita tidak meluruskan anak-anak untuk memperkenalkan sejarah. Nah dulu itu kita itu mau merdeka itu kan seperti ini kita itu. Barangkali itu yang harus kita semua perjuangkan gitu. Karena kalau Ibu untuk anak cucu Ibu selalu kalau ada apa-apa kita ngumpul di sini kita cerita. Nah dulu itu seperti ini, dulu itu ada ini, dulu itu ada ini, supaya mereka juga oh iya kita bisa seperti ini itu karena perjuangan orang-orang terdahulu gitu. Jadi kalau hanya untuk anak cucu sampai cicit gitu, Ibu tuh sampai sekarang masih kalau ngumpul gitu acara apapun Ibu selalu menceritakan tentang apa. Dari mulai di Afrika Ibu jadi penonton waktu itu, tahu delegasi dari Oman gitu itu pada ini. Terus dulu itu kita tuh tidak dibatasi, bahkan kita itu dari rumah sama guru disuruh bawa makanan. Dulu itu kan makanan nggak ada yang itu, selalu dibungkus dengan daun. Yang bawa timbang, bawa pisang, bawa kulung kacang, ya. Tapi satu pun tidak pernah di pinggir jalan itu ada sampah. Karena dulu itu sudah diberitahukan, bekas permen aja dimasukin ke kantong kalau dia nggak bawa itu. Dan tidak ada plastik kan zaman dulu.
dia selalu bawa, kalau nggak bawa kaneron ya bawa kantong yang dari kain yang dibikin sama orang tuanya, kantong sekolah itu dulu kebanyakan itu. Dan mereka bekas makan itu selalu dia bawa lagi, nanti dia buang di rumahnya masing-masing gitu, tidak seperti sekarang udah disediain tempat sampah aja kan. Nah, mungkin diantaranya mungkin kita sebagai orang tua gitu kurang memberikan pengetahuan sejarah terhadap anak-anak. Jadi anak-anak itu sekarang buta sekali dengan sejarah. Ya, Terima kasih. iya, apalagi seperti Gedung Merdeka pada saat itu di era Presiden kedua, Gedung Merdeka itu udah kayak yang hilang sejarah. Bahwa dulu itu pernah dipakai konferensi yang luar biasa mempersatukan negara Asia dan Afrika yang pada saat itu di negaranya masih banyak yang bertikai kan waktu itu ya, diundang sama Bung Karno, semua ngumpul di Bandung ini di Gedung Asia Afrika. Dan pada saat itu sempat Gedung Merdeka itu dipakai hajatan yang sunatan anak, perkawinan, apa segala macam pernah itu. Iya, diantaranya ada saudara ibu juga adik sepupu nikah di situ karena bapaknya disewakan gitu ya. bapaknya pejabat di bagian bendaharawan di Kertamukti dulu ya, kantor gubernur itu di Gedung Kertamukti dulu itu. Jadi bendaharawan di situ. Nah, setelah kesini baru aja waktu 25 tahun KAA aja itu waktu masih ada Ibu Fatmawati pada saat itu. Masih ada Ibu Fatmawati. Betul Ibu. Jadi Iya. museum itu baru didirikan pada Iya. saat peringatan 25 tahun Iya. konferensi Asia Afrika baru di ini lagi 1980. ya. Waktu itu ada fotonya Bu Megawati, tapi karena tahun 2003 ini rumah tuh kebakaran. Jadi pada tahun 2000 pada ulang tahun 25 KAA, Bapak itu sudah sendiri kan. Mulai tahun 66 Bapak itu sudah lepas dari James Presotto. Jadi mulai mengikuti sendiri. Jadi makanya Ibu lebih bisa bercerita yang 66 kesini aja, 65, 66 kesini aja. Bareng gitu. sama Bapak ya. Iya, karena Menikahnya tahun berapa Bu? 64. 64. Iya. Jadi Ibu lebih banyak kok. Karena dulu Bapak itu dari mulai motret, mencuci film sampai artwork segala macam Iya, sendiri dikerjakan gitu, dikerjakan sendiri. Jadi paling buat milih buat koran, buat apa itu paling Ibu dipilihin sama Ibu, ini buat kesifat tahunan, ini pikiran rakyat, ini ke Mandala, ini ke harian Tim rakyat. ya. Iya. Bapak Dulu dan Ibu gitu. ini ternyata tim yang sangat Iya. solid ternyata. Setelah itu, jadi kalau kesininya Ibu tahu hanya ya disayangkan itu gitu, generasi sekarang itu anak-anak itu kayaknya orang tuanya juga kurang memberikan pelajaran tentang sejarah itu. Padahal di kita kan banyak ya, Monju, Gedung Merdeka itu udah jelas gitu. Terus sekarang juga yang lagi dibikin Museum Kota Bandung kayaknya kurang juga ininya, respon dari pejabatnya aja kurang sekarang ya. Kalau dulu mah mau motret aja kan nggak ada yang dibantu semua juga. Iya. Tahu kita sudah bantu bisa berikan fotonya gitu, seperti ke koran-koran ya, berikan fotonya, ini dimuat kayak rakyat segala macam. Jadi semua hasil berdikari berdiri di atas kaki sendiri. Iya, betul. Iya, dulu modal sendiri, segala sendiri. Modalnya sendiri, kalau kekurangan film kepaksa. Gimana caranya keluar ya itu kalau punya sedikit Hebat ya. beli film. Iya, betul. Itu kan menunjukkan. Kalau Bapak operasional keluar ya, karena Bapak sering, kalau Bapak naik ke mungkin keistimewaan Bapak ya, diundang nggak diundang, Datang. Kalau acara kenegaraan. Lebah tidak bolehnya itu hak panitia, mesti menghormati panitia. Tapi nggak ada yang nggak Berarti dicoba. memang passionnya ya, Ya, selalu passion di- Bapak tuh. Nah, ada Nggak usah ini. disuruh juga udah. Iya, iya. Terutama upacara kenegaraan ya, seperti 17 Agustus dia tidak mau kelewat. Jadi kalau tanggal 16 belum punya film nih, udah gelisah Bapak itu, karena Bapak itu nggak mau kurang dari 15 roll film. Satu kali peristiwa itu. 15 sampai 20 Bapak mesti bawa
bawa itu film. Nggak tenang kalau cuma punya lima roll itu udah nggak tenang. Kenapa perhitungannya? Kalau lagi upacara, habis film, mau lari kemana? Mau pinjam kepada siapa? Bapak selalu banyak, biar lebih daripada kurang. Sebab kalau di guru mereka, mesti lari ke niaga. Ini acara lagi mulai. Betul, momentumnya hilang. Dalam mulai ini ada pidato ini, mungkin sudah ada pidato ini nggak bisa pak, nggak bisa motret. Jadi lebih baik lebih daripada kurang bapak mah itu. Jadi satu roll aja ya udah berapa harganya? Sampai 10 roll. Dan itu biaya sendiri ya? Dia sendiri, nggak ada yang dari bantuan gitu atau gimana, enggak lah dulu Ya, itu dia sendiri aja. Terutama kalau menghadapi upacara-upacara penting, upacara kenegaraan 17 Agustus, terus ulang tahun Siliwangi, 10 Mei itu Ya, selalu. sendiri. Terus ada hari Sumpah Pemuda, ada hari apa gitu yang selalu diadakan oleh pemerintahan. Selalu Bapak itu punya dokumentasinya. Itu kebetulan masih ada sebagian lah, ada dokumentasinya di sini. Padahal ada yang Negatif. tugasnya ya sebetulnya kalau ada tamu-tamu atau ada acara-acara apalagi kunjungan tamu luar negeri, ada presiden, itu ada tugasnya. Nah itu Depen kan, itu. Iya. Tapi Depen sendiri minta tolong. Iya. Orang Depen sendiri. Kok nggak tahu ya. Kalau kumpul wartawan semua ya, kan udah usianya udah lanjut semua ya, udah tua semua. Dia tidak mau bergerak, udah gitu, udah dia diam aja. Kok bapak mau nggak kesana? Pada saat konferensi Asia Afrika tahun 55 itu berarti Bapak sekitar 17 tahun ya. Wow. 17 tahun Usia ya. 17 pada saat Iya, itu 17 ya. tahun ya. Awas, nen, bonang kabeh juga mbak. Jelas mesti diambil semua orang peserta itu. Bibitnya mesti kelihatan Iya, semua. iya. Kalau sekarang kan pakai Iya. pakai itu. Bisa jauh, bisa dekat dari satu tempat. Kalau dulu bapak kan gedung mereka aja segini bisa didapat motornya. Padahal udah mundur ke toko yang Udah mentok. Iya, terhalang. Iya. Kekuatan lensanya Iya. beda. Iya, baik, terima Tapi, kasih Bapak. Alhamdulillah bapak, walau gimana pun juga, kalau acara-acara penting itu di sampingnya bisa motretnya, tapi bapak juga mereka yang dipotret itu bisa bawa. Iya. Ke negaranya. Bapak. Jadi Di sini masih ada tersimpan dokumentasi pada Emir Faisal Ibrahim itu ya, waktu di Oman. Dikasih foto sama papi almarhum Pak James, dikasih foto, masih ada itu fotonya tersimpan di sini. Jadi kalau Bapak berbicara delegasi itu bisa membawa hasil foto ke negara-negaranya, dibawa ke negara mereka. Ada, kita bukan cuma ngomong gitu ya, Bapak cuma bukan ngomong gitu. Ada dokumentasinya, ada masih tersimpan, ada Pak itu yang dari apa Perdana Menteri ya kalau nggak salah ya, Emir Faisal itu yang ada itu lagi di Oman dikasih itu. Terus ada delegasi dari Pakistan, ada delegasi dari Myanmar gitu, lagi di ini kan foto sama almarhum Pak James itu sebagai, karena dulu Pak Inen itu motret itu kan itunya James Press Photo. James Press Photo ya. Iya. Dan tadi Bapak udah sebutkan kalau Iya. press itu bedanya mas video itu. Iya. Press itu memang untuk jurnalisme Iya. gitu ya, jurnalis. Karena dari dulu sudah membantu surat kabar, cuman tidak dikuasai, dan memang seperti pikiran rakyat aja punya press foto khusus itu setelah tahun berapa ya, tahun 70 sekianan baru ada gitu wartawan foto khusus. Itu pun masih sering dibantu sama kita. Sebetulnya foto-foto yang ada di gedung mereka, ya kalau kita mau jujur, apa yang motret? Hanya nggak bisa nama pribadi kan,
Depan. Hmm. Jadi melalui Depan semua kan. Ya. Depan siapa? Dia orang yang suka kesini. Zaman Pak Kurnia itu Pak sering kesini. Pak ini dari saya mau kesini, silakan. Sekarang sudah jadi ini ya Kementerian Kominfo ya. Iya. Kalau sekarang mah sudah modern ya, nggak usah manggil-manggil kan. Di lingkungan itu juga ya, punya HP gitu. Udah nggak usah repot-repot. Iya. Sekarang aja seperti apa pernikahan. Ya mungkin pikiran gitu, nggak manggil tukang perut di luar, nggak ada, cuma HP aja sudah. Tinggal diatur-atur posisinya. Bapak terima kasih banyak, Ibu juga terima kasih banyak. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang Bapak Iman Rusnan dan juga keluarga beliau. Dan kalau boleh saya sedikit menyimpulkan secara singkat tadi terakhir mungkin ya pesan-pesan atau hal-hal yang mungkin kita bisa belajar dari Bapak Iman Rusnan dan juga Ibu. Bahwa yang pertama kita sebagai khususnya generasi muda mungkin tidak bisa melupakan nasihat-nasihat orang tua ya. Jadi bagaimanapun orang tua kita itu pasti akan ingin yang terbaik untuk kita gitu. Jadi sebenarnya secara dasar tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya mungkin ada kesalahan atau seperti apa. Jadi intinya jangan lupakan bahwa orang tua adalah panutan kita juga, kita ambil yang baik-baiknya. Dan mungkin kalau ada yang mungkin ada yang kurang dari orang tua kita, mungkin kita bisa mengingatkan gitu ya, dalam sebuah keluarga. Artinya ikatan keluarga itu penting buat kita. Dan juga yang kedua tadi dari Ibu juga mengingatkan kita semua bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah ya, karena kita yang ada sekarang ini adalah hasil dari perjalanan sejarah di masa lalu. Mungkin pahlawan-pahlawan nasional kita yang dulu dalam kondisi yang masih bergejolak, kemudian juga hidup juga masih belum tenang. Sementara sekarang kita lahir di suasana yang mungkin lebih leluasa, yang lebih enak, dan itu yang harus kita syukuri bersama. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan hasil perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang dulu sudah menumpahkan darah dan juga mencurahkan semua tenaga, harta benda untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti itu mungkin yang menjadi semangat kita dari rumah ini yang sederhana tetapi banyak artinya. Dan terima kasih banyak, saya juga banyak belajar dari Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Amin. Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Terima kasih.